Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran PPG Daljab 2020. Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu. Ini di mata pelajaran IPS. Hari ini kalian akan mempelajari tentang materi mobilitas sosial. Sebelum kita mau pembelajaran hari ini, Ibu minta kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita lebih berkah lagi. Mau simpin doanya, nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Di doa mulai, doa selesai. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini kalian? Alhamdulillah ya. Ibu senang kita bisa jumpa kembali. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa berjalan dengan baik, dan kalian juga di sini masih tetap semangat. Gimana, semangat tidak untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Nanti kalau misalnya pada saat kalian tidak berbicara, mic-nya di mute ya. Tapi kalau kalian berbicara, mic-nya jangan di mute ya. Iya, Bu. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kalian di sini mampu menganalisis pengertian mobilitas sosial sebagai pengaruh adanya interaksi sosial terhadap sosial daya. Yang kedua adalah mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial sebagai pengaruh dari interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Yang ketiga, mampu memerinci saluran-saluran mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Dan yang keempat adalah di sini nantinya kalian mampu menyajikan hasil dalam bentuk mind mapping tentang mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Ya, pelajaran minggu kemarin itu kalian masih ingat tidak? Masih ingat pembelajaran sosial? Oke, bagus ya. Ada yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ya, bagus. Materi kali ini itu tidak jauh dengan materi minggu kemarin ya, tentang interaksi sosial. Dari adanya interaksi sosial tersebut ada pengaruhnya akan terjadinya mobilitas sosial. Nah, sekarang yang akan Ibu presentasikan di sini adalah mengenai materi mobilitas sosial. Sekarang mengenai materi mobilitas sosial, pernah nggak kalian pas waktu misalnya kalian pada saat berbincang-bincang dengan teman kalian, kemudian membicarakan tentang guru kalian yang pernah pindah? Di sini aja kalian kan pernah belajar dengan Bu Mel ya. Bu Mel pindah tugas dari sini ke sekolah yang lain. Nah, itu disebut mobilitas sosial. Paham gak, nak? Paham, Bu. Nah, itu adalah salah satu mobilitas sosial. Kemudian pernah untuk sekarang ini kalian pernah mendengar tentang seseorang yang pemulung yang baca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu dari proses mobilitas sosial. Maka pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengamati permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu tadi kirim. Kemudian langkah berikutnya kalian mengerjakan soal secara berdiskusi dengan teman dan bersama Ibu juga. Akhir nanti kalian di sini selesai mengerjakan LKPD, kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, tentang mobilitas sosial. Jadi seperti yang tadi Ibu bicarakan, kalau mulung yang diangkat anak oleh Syekh Ali Jaber. Nah, di sini ini salah satu contohnya adalah Kaisang, anaknya Pak Jokowi. Nah, si istrinya ini berarti ada perubahan status sosial dari orang biasa menjadi seorang menantu
kalian masuk lagi ke Goalmet. Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya itu mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham, Bu. Oke. Diskusinya sudah kalian laksanakan tadi ya. Sekarang kita mulai untuk presentasi masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 itu mempresentasikan aktivitas 1 ya. Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Oke, silakan Rosid mempresentasikan aktivitas 1. Menurut pendapat kami, yang tadinya tidak mampu untuk sekolah, namun kemudian ya dalam beberapa perguruan tinggi, kemudian akhirnya dalam hal ini mengalami mobilitas sosial. Baik, bagus ya Nak ya. Sekarang kelompok 2 silakan mempresentasikannya. Siapa? Kelompok 2 mempresentasikan aktivitas 2. Perubahan dari status sosial yang rendah menjadi lebih tinggi. Pada ilustrasi 2 merupakan bentuk mobilitas sosial horizontal karena perubahan sosialnya bersifat sederajat. Pak Budi hanya mengalami saja. Untuk status sosialnya tetap menjadi seorang kepala sekolah. Oke, bagus ya Amel ya. Yang selanjutnya adalah mempresentasikan aktivitas 3. Kelompok 3 yang mempresentasikannya. Siapa yang kelompok 3? Hasil diskusi kelompok kami pada antara satu itu merupakan organisasi politik. Jika dirinci, organisasi politik terdiri dari beberapa partai politik, misalnya PKS, Demokrat, PKS, dan lain sebagainya. Kedua, saluran organisasi keagamaan. Jika dirinci terdiri dari MUI, merupakan organisasi keagamaan umat Islam. Yang kedua, Walubi, merupakan organisasi keagamaan umat Islam. Yang ketiga, PDI, merupakan organisasi keagamaan NU. Yang keempat, Konvensi Religius yang merupakan organisasi keagamaan umat Kristen. Oke, bagus sekali ya. Sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Bu. Gimana? Rosid dulu. Gimana Rosid? Bu, kalau misalkan contoh interaksi antar generasi bagaimana, Bu? Ya, baik. Contoh dari mobilitas sosial antar generasi ya Nak ya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Bagaimana? Itu seperti misalnya tentunya menjadi penyanyi, tapi seorang misalnya di seorang akhirnya menjadi seorang Oh ya, bagus ya. Jadi contohnya adalah ketika seorang ibunya atau orang tuanya seorang petani, lalu anaknya itu seorang guru, maka di sana ada mobilitas sosial antar generasi. Jadi ada perubahan sosial ya, seperti itu. Bagaimana Rosid? Sudah bisa dipahami Rosid? Sudah, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya Nak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan disimpulkan untuk pembelajaran hari ini, untuk kegiatan diskusi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Siti Hotijah. Kesimpulan dari materi ini adalah individu yang berinteraksi akan mengalami perubahan status sosial yang dinamakan dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua bentuk, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas
sosial vertikal. Perubahan sosial itu bisa terjadi di dalam saluran-saluran mobilitas, misalnya di organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Sekali ya Siti Khotijah ya, itu kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Bagaimana kalian sudah bisa paham, memahaminya? Sudah Bu. Oke, bagus. Seperti kita biasa lakukan, kalian nanti mengisi Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengisi tes pilihan ganda ya. Bentar, Ibu kasih linknya di WA. Silahkan nanti kalian masuk, kalian kerjakan soalnya sebanyak 5 soal. Jadi nanti kalian bisa langsung klik di WA, itu ada linknya, udah Ibu kirim linknya. Oke, Ibu tunggu 10 menit. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah melaksanakan tes untuk evaluasi. Nah, jadi nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Ibu kasih waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan mind mapping tentang mobilitas sosial. Oke, sampai sana ada yang belum dipahami atau sudah paham? Sudah Bu. Ya, Sudah Bu. Kita masih dalam kondisi pandemi. Ibu harapkan kalian jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Pelajaran kita minggu depan itu akan mempelajari materi tentang integrasi sosial ya. Jadi nanti kalian bisa dipelajari terlebih dahulu untuk materi integrasi sosial. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan Rosid pimpin doanya. Maka untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.